Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi tentang jurnal pembalik perusahaan jasa dan dagang. Materi ini adalah kelanjutan dari materi tentang jurnal penyesuaian. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe, like, and share. Kita mulai tentang pengertian jurnal pembalik atau yang disebut dengan reversing entries. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya dengan cara membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau adjusting entries pada akhir periode sebelumnya. Jadi pada jurnal pembalik ini, kalau seandainya tahun ini adalah tahun 20, maka jurnal pembalik itu akan dibuat pada tanggal 1 Januari tahun 21. Data pendukungnya adalah membalik transaksi-transaksi yang terjadi pada jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember tahun 20. Coba kita lanjuti. Fungsi jurnal pembalik adalah 1. Memudahkan setiap pencatatan informasi yang terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan di awal periode akuntansi, yaitu berikutnya. Yang kedua, memudahkan penyusunan jurnal yang akan dilakukan di periode berikutnya. Dan yang ketiga adalah membantu dalam mengoreksi dan meminimalisir adanya kesalahan penulisan ayat jurnal penyesuaian. Coba kita lebih mengerucut lagi. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa termasuk maupun dagang ini ya, maka siklus akuntansi perusahaan jasa kita membahas jurnal pembalik itu letaknya di sini. Nah, yang dibalik apa? Adalah jurnal penyesuaian. Ini. Nah, penyesuaian seperti kita ketahui dibuatnya pada tanggal 31 Desember akhir tahun. Misalnya 31 Desember 2020 akhir tahunnya, maka jurnal pembalik itu akan dibuat pada besoknya, yaitu awal tahun 1 Januari 2021. Itu bisa dipahami ya, itu. Nah, seperti kita ketahui, semua proses pengikhtisaran dan pelaporan itu semuanya ini dibuat pada tanggal 31 Desember. Perhatikan. Nih, tanggal 31 Desember. Boksit kerja 31 Desember 20. Ini juga neraca penyesuaian, laporan keuangan yang 4, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Ini semuanya dibuat pada akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember. Kebetulan ini tahun 20. Besoknya 1 Januari 2021 dibuatlah jurnal pembalik. Diambilkan data dari mana tadi? Dari jurnal penyesuaian. Sehingga beberapa pendapatan dan beberapa beban di jurnal penyesuaian nanti akan dibuat jurnal pembalik. Artinya tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Kita kilas balik sedikit anak-anak. Dulu waktu itu kita pernah membahas tentang jurnal penyesuaian apa saja. Ada 7 jurnal penyesuaian yang berbeda pernah kita bahas. Antara lain apa saja? Yaitu yang pertama adalah utang beban atau beban dibayar yang masih harus dibayar.
yang kedua piutang pendapatan, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima penyusutan aset atau aktiva tetap, yang keenam perlengkapan, dan yang ketujuh piutang tidak tertagih. Adapun beberapa jurnal penyesuaian ini yang akan kita buat dalam jurnal pembalik itu tidak semuanya. Yang hilang ada 3, piutang tidak tertagih, perlengkapan, dan penyusutan aset tetap. Ini adalah yang tidak perlu dibuat jurnal pembalik, sehingga yang perlu dibuat jurnal pembalik itu ada 4, utang beban, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Kita fokuskan lagi. Akun-akun apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik? Yang pertama adalah akun utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Yang kedua piutang pendapatan atau pendapatan yang akan diterima. Yang ketiga beban dibayar di muka atau persekot beban yang dibagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama dicatat sebagai beban, yang kedua dicatat sebagai harta atau aset, dan yang keempat pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan yang dicatat sebagai pendapatan, dan metode yang kedua dicatat sebagai utang atau kewajiban. Nah, dari sini kita lihat bahwa nomor 3 dan nomor 4 ini tidak semuanya dibuat jurnal pembalik. Namun yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah untuk nomor 3, yaitu beban dibayar di muka yang menggunakan metode sebagai beban, dicatat sebagai beban. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka itu adalah yang dicatat hanya yang dicatat sebagai pendapatan atau metode pendapatan. Jadi kesimpulannya yang perlu dibuat jurnal pembalik ada 4 ini, khusus untuk nomor 3 yang metode beban, dan yang nomor 4 yaitu metode pendapatan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut ini. Yang pertama ini adalah soal tentang neraca saldo, data-datanya. Dan yang kedua ada data-data tentang penyesuaian 1, 2, 3, 4. Kemudian dari data penyesuaian ini Anda disuruh buat jurnal penyesuaiannya, dan yang kedua disuruh membuat jurnal pembaliknya seperti apa. Mari kita bahas satu persatu. Nah, data neraca saldo itu dimulai dari kas sampai dengan beban sewa kantor. Selanjutnya, kita yang pertama diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu untuk yang nomor 1 adalah beban gaji yang belum dibayarkan untuk Desember 2.500.000. Ini data ini tidak ada di sini, tidak terkait di sini, namun perlu langsung dibuat jurnal penyesuaiannya, yaitu 2.500.000. Ini adalah termasuk kelompok akun yang pertama, termasuk kelompok akun utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Kita lanjut. Bagaimana mengerjakan ini? Yang pertama adalah dibuatlah jurnal penyesuaiannya, yaitu kita buat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2019.
Oke. Jurnalnya, debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar sejumlah 2.500.000. Ini debitnya. Maka jurnal pembaliknya adalah dibalik akunnya tadi menjadi debitnya adalah pada tanggal 1 Januari 2020 debitnya utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar, kreditnya beban gaji 2.500.000. Saya ulang sekali lagi. Nah, ini debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji untuk jurnal penyesuaian. Maka di jurnal pembalik nanti debitnya utang gaji, kreditnya beban gaji. Nah, itu yang pertama. Kita masuki soal yang kedua. Termasuk apa ini? Yaitu termasuk kelompok piutang pendapatan atau pendapatan yang akan diterima. Oke. Nomor 2, pendapatan bunga yang dibayarkan bank setiap 2 Desember belum diterima sebesar 750.000. Jadi pendapatan bunga yang belum diterima itu sebesar 750.000. Jurnal penyesuaiannya adalah sebelah debit, yaitu piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga, nilainya 750.000. Kemudian bagaimana membuat jurnal pembaliknya? Maka jurnal pembaliknya adalah debitnya pendapatan bunga, kreditnya piutang bunga. Kita buktikan. Debitnya adalah pendapatan bunga dan kreditnya piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang beban dibayar di muka. Saya ulang, beban dibayar di muka, yaitu dicatat dengan metode sebagai beban. Oke, kita lihat. Jurnal penyesuaiannya yang ketiga, yaitu data penyesuaiannya dulu ya. Sewa kantor nomor 511 ini sebesar 7.500.000 dibayarkan pada Januari 2019 untuk 2 tahun, yaitu menggunakan metode beban. Berarti ini untuk 2 tahun itu adalah yang tahun 2019 sudah terpakai, maka yang dihitung yang belum terpakai yaitu tahun 2020. Jadi mulai Januari 2020. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebagai yang didebit adalah sewa kantor dibayar di muka, kreditnya beban sewa kantor, nilainya 3.750.000. Yaitu berapa? Yaitu dari mana? 7.500.000 dibagi 2, yaitu untuk tahun 2020 yang belum terpakai. Sehingga kalau dibuat jurnal pembaliknya, maka debitnya beban sewa kantor, kreditnya sewa kantor dibayar di muka. Kita lihat. Oke, debitnya beban sewa kantor, kreditnya sewa kantor dibayar di muka 3.750.000.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan yang metodenya adalah dicatat sebagai pendapatan. Contoh soalnya adalah ini yang keempat. Pendapatan sewa nomor 412 sebesar 12 juta diterima pada 1 September 2019 untuk 1 tahun dengan menggunakan metode pendapatan. Maka yang akan dibuat jurnal penyesuaian adalah angka yang belum menjadi hak pendapatan, yaitu kapan? Mulai 1 Januari 2020 sampai 1 September 2020. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 8 bulan. 8 bulan dibagi 24 bulan. 24 bulan itu 2 tahun. Saya ulang, kalau 1 tahunnya 12 juta, maka 1 bulannya adalah sebesar 1 juta, yaitu 1/12. 1 juta berarti 8 bulan yang belum, Januari sampai Agustus, itu berarti 8 bulan. 8 kali 1 juta adalah 8 juta. Maka penyesuaiannya sebagai berikut. Yang didebit adalah pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka, nilainya 8 juta. Sedangkan jurnal pembaliknya ada seperti ini dibalik, yaitu debitnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Sudah paham ya dari keempat jurnal pembalik ini. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan jangan lupa tetap subscribe and like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.